Oke, kali ini kita bakal ada di Tempe Man, snack terbuat dari tempe yang sudah berhasil dijual hingga ke Singapura. Ingin tahu seperti apa? Kita nanti bakal ngobrol bareng Pak Beni. Kali ini saya ada di Tempe Man, bukan tempe biasa. Nah, saya langsung dengan ownernya Pak Beni. Mungkin kenalan dulu kali ya Pak Beni ya. Sebenarnya Tempe Man ini apa sih? Dan kenapa tagline-nya bukan tempe biasa? Boleh dikenalkan diri dulu Pak Beni. Namanya Beni Santoso, usia 28 tahun. Kebetulan kita tuh memproduksi tempe Mm, beserta olahannya Oke. yang bukan tempe biasa di Bali. Ya. Jadi tempenya tuh kita olah jadi kue kering, jadi coklat tempe, maupun produk unik yang lain. Oke, sebenarnya kalau boleh tahu idenya ini dari mana nih Pak Beni? Apakah Pak Beni ini emang punya background tempe-tempean atau gimana? Atau seperti apa nih Pak Beni? Jadi backgroundnya itu kebetulan kuliner, dulu Ah, kuliah di STP Nusa Dua Bali. hmm, Sekarang kan namanya Poltekpar. yes. Kemudian saat itu bikin project tugas akhirnya membuat tempe rasa keju. Wah, Jadi menarik ya. fresh tempenya tak kasih keju itu. Ada kejunya di dalamnya. Oh, oke. Nah, ketika dipotong, Ah, digoreng, wah itu tempenya mewah wah, sih. Dari sana malah dapat langsung ide, dari wah sana. kenapa nggak buat usahanya gitu ya Pak? Kemudian untuk olahannya sendiri, Hmm, dapat idenya ya karena kan tempe itu biasanya diolahnya ke savory dish. yes. Di mendoan, Hmm, bacem, hmm, kenapa nggak kita olah menjadi sweet snack? Terus kepikiran untuk membuat coklat yang dikasih tempe. oke, jadi awalnya tempe yang ada kejunya, akhirnya punya ide coklat juga yang ada tempenya gitu ya. Ya, Wah, menarik banget ya. Dan kita lihat juga packagingnya. Nanti kamu bisa lihat packagingnya dari ini tempe itu sangat sangat modern dan membuat orang tuh penasaran isinya. Bahkan saya ngeliat ada cookies juga kan, begitu ya ya. Pak Beni ya. Seperti Hmm. apa tuh Pak Beni? Jadi Idenya. kalau idenya itu kita kepikiran karena tempe itu kan diolahnya di packagingnya ya. Misalnya tempe Hmm, chips itu kan pasaran tuh, saya hmm, transparan. Kenapa hmm. nggak kita naikin levelnya nih dari segi Oke. packagingnya? Jadi packagingnya kita bagusin. Ah, Terus kebetulan sebelum tempe mennya ada, kita baru establish sebulan ini kan. hmm. Jadi sebelum tempe men namanya itu ini tempe Bali. Ah, iya. Nah, ini tempe Bali itu satu punya makna nih, innovate new idea with tempe. Oh, oke. Wah, ternyata ada singkatannya ya. Ada singkatannya, Bukan, oh ya udah ini tempe gitu ya, bukan. bukan. Ah, keren banget. Akhirnya kita ganti Ah, jadi tempe men. ah. Jadi lebih mudah diingat, terus juga sesuai tagline-nya bukan tempe biasa. Oke. Nah, ya mungkin ini pertanyaan lagi. Kan ini tempe itu udah punya nama nih Pak Beni. Kenapa harus diganti brandnya jadi Tempe Hmm. Man? Atau bagaimana nih? Pertama prosesnya karena kita udah sempet daftarin di Haki, Mm-mm. kemudian sempat mengalami penolakan. Karena dari pihak Hakinya tuh dibilang gini, wah namanya terlalu umum ya, terlalu generik gitu kan. Oh, Ini tempe Bali. Terus kita udah ngajukan banding, ternyata masih ditolak juga. oke. Nah, akhirnya kita berpikir, oh ini nggak bisa namanya lanjut pakai, akhirnya kita rebranding. Tuh. Wah, Jadi mulai start lagi, nah, tapi karena personal brand-nya udah kebangun, jadi mm-mm. nggak begitu sulit Iya untuk sih. nge-switchingnya. Kenapa sih yang nggak tahu Pak Beni ya kalau urusan tempe di Bali ya? Kan jadi tempe men. Ah, oh makanya jadi tempe. Oke, nah ini berarti startnya dari berapa tahun ya Pak Beni? Karena tadi bilang ada, oh ini tempe kan udah lumayan tuh, 6 tahun kalau nggak salah atau bagaimana Pak Hmm. Beni? Jadi kita startnya itu tanggal 16 Desember 2016. Ah, tanggalnya cantik ya, 16 Desember 16 Desember 2016. 2016. Keren. Jadi udah mau tahun ini tahun ketujuh. Wah, Tahun keren ketujuh. banget. Boleh tahu nggak, istilahnya perjalanannya Pak Beni dari awal mendirikan itu kan apakah single founder atau punya co-founder atau bagaimana? Kebetulan masih handle sendiri. Jadi Handle sendiri. prosesnya bertahap dari R&D dulu, kemudian marketing, Mhm, selling juga harus bisa jualin produk sendiri kan. benar. Terus sekarang lebih fokusnya ke marketing sih. Oke, jadi sekarang operasional udah di-handle yang lain lah ya. Operasional udah di-handle, tapi R&D masih pegang sendiri. Wah, keren banget. Itu capek banget ya Hmm, kayaknya ya. capek tapi have fun. Ah, karena sesuai passion-nya ya sepertinya ya. Hmm. Jadi, Passionnya itu benernya makan. oh, Jadi dapat idenya itu karena keliling makan, jadi tahu heeh. oh apa sih yang dicari sama customer tuh kayak apa. Karena Hmm, suka makan, jadi tahu.
Oke, karena suka makan ya. Jadi kamu-kamu yang suka makan daripada cuma sekedar makan, ya coba buat usaha kali ya Pak Beni ya. Yang relate sama passionnya. Itu sih intinya ya. Karena kita pengen tahu nih Pak Beni terkait dengan tempe men ini sebenarnya ada berapa produk sih? Karena saya lihat bervariasi banget. Ada chips, ada cookies, bahkan ada energy ball gitu saya lihat. Boleh dikasih tahu, di-share seperti apa? Jadi kita ada lebih dari 10 SKU Wah. dari fresh tempe dan juga snacknya juga ada. Nah, kalau range-nya itu untuk fresh tempenya start dari 4.000, 4.000. 4.500. Oke. Kemudian untuk cookiesnya itu snack-snacknya start dari 25.000. Snack-snacknya dari 25.000. 5.000. Dan itu Jadi, pun variasinya ada kemasannya banyak banget ya, Pak Beni ya? kemasannya macam-macam. Nah, Ah, kemudian kalau kita sendiri untuk cookiesnya sendiri sama chipsnya, snacknya itu kebetulan segmennya targetnya middle up. Middle oke. up. Ah, Jadi kita kirimnya banyak ke resto, cafe, retail shop, ah, sama hotel juga ada. wah, keren banget ya. Dan berarti dengan total sekian SKU, berapa pegawai nih saat ini posisinya, Pak Beni? Sekarang saat ini 12. 12. Sama saya sendiri Ah, 12. founder Hitung masuk juga. ya kan menggaji diri sendiri Pak, gitu kan. Eh, 12 orang lumayan ya. Dan yang saya tahu juga kalau nggak salah ini sampai memasarkannya sampai keluar Indonesia ya, Pak Beni ya? Kemarin sempat ada proyek kolaborasi Ah, November 2022 kemarin ke Singapura. Jadi bawa tempe tersebut, keripik tempenya di pairing sama keju. ah, Jadi keju asli dari Yogyakarta kita pairing sana. Jadi nyemilin keripik tempe, keju sama wine. wih, keren banget. Jadi langsung naik level. Wah, naik level tempenya ya. Karena kita bilang, wah tempe itu cuman, ya itu olahan yang cuman tempe bacem dan sebagainya. Ternyata Mm-mm. bisa dijadiin nih, olahan yang naik level. Naik Bahkan sudah ke level. hotel-hotel, restoran ini Tuh. ya. Dengan Mm-mm. target middle up malah. Kan gitu Middle ya. up. Karena Oke. kita melihat tempe itu potensinya sangat besar, Mm-mm. tapi kita take it for granted. Nah, Oke. kenapa nggak tempenya itu kita naikin value-nya Mm-mm. secara rasa, kualitas maupun packaging-nya juga. Oke, wah, keren. Jadi menarik banget nih Pak Beni. Nah, Mm-mm. kira-kira di awal itu seperti apa nih modal yang Pak Beni gunakan? Apakah benar-benar modal sendiri atau memang ada bantuan mungkin dari keluarga atau teman dan sebagainya? Silakan Pak Beni. Bicara tentang modal itu kan pasti orang selalu berpikir modal itu bagian ekonomi. Iya. Keuangan, keuangan, keuangan. Padahal modal itu nggak melulu di bagian ekonomi. Mm-mm. Ada modal ilmu, Mm. ada modal pengalaman, Mm. ada modal network juga. Jadi nggak melulu harus uang nih. Iya. Aku mulainya bukan dari semuanya. Jadi merangkap benar-benar dari zero, zero semua. Nggak Oh, punya network, ah, modal juga pas-pasan, ah, terus juga ilmu juga kebetulan dari ilmu kuliah. oke. Pengalaman saat itu, pengalaman bikin sendiri, jualan sendiri, door to door. Jadi basicnya dari nol semua. Oke, luar Oh, biasa ya. Jadi hmm. waktu itu, maksud saya kan, wah ini ada bahan baku nih. Nah, itu kan harus beli sendiri. Berarti benar-benar nyisihin atau Kebetulan dari uang saku saat itu. uang Ada saku? kebetulan punya uang saku, Mm-mm. cuma bermodal beli kedelainya dulu, Ah, latihan trial error sampai satu sak itu 50 kilo kedelai itu gagal semua tuh. oke. Wow. Trial error, trial lagi, trial lagi. Jadi Oke. banyak gagalannya yang di awal tuh banyak juga. Sampai sekarang pun kalau boleh bilang berhasil terus ya enggak Iya sih. juga. Pasti ada naik turunnya. Entah di Oke. produksi, entah di selling, kan semua itu proses pembelajaran. Iya, Kalau di benar. kurva kan nggak mungkin up terus Up terus. kan, Nah, pasti naik turun, naik turun. iya. Nah, kalau ngomongin tadi kan kerugian nih atau sempat hal yang kayak istilahnya worst case. Kira-kira apa sih cerita pengalaman yang bisa di-share sama yang lain terkait dengan kegagalannya Pak Beni dalam membangun usaha tempe men ini? Gagalannya itu ketika menciptakan produk, oh Mm-mm. ternyata produknya kurang diminati masyarakat. Ah, Terus ya yang bisa kita lakukan ya R&D lagi. Randy R&D ya. benerin lagi. Udah produknya enak nih, kok nggak laku ya? Iya. Nah, kadang kan bingung, produknya udah enak. Oh Ah, ternyata packagingnya harus diganti. ah, Packagingnya udah ganti, udah oke nih. Kok masih kurang move ya? Ternyata emang butuh dimarketingin. ya, Butuh masukin ke sosmed, marketplace, diiklanin. benar. Jadi ada beberapa step itu juga kita mengalami, kenapa ya? Padahal produknya udah oke kok itu. Hmm. Udah naik feedbacknya yang lain juga udah bagus gitu kan. Hmm. Jadi banyak sih celah-celah itu yang harus kita tambah lah. Ah, oke, menarik banget ya pengalamannya ya, luar biasa. Kalau boleh tahu,
dari start awal nih kan kita ya contoh Gojek aja perlu 7 tahun untuk sebesar ini kan itu katanya. Mhm, Kalau Pak Beni juga tadi bilang udah 7 tahun mendirikan usaha ini. mhm. Kira-kira ada satu titik nggak di tahun keberapa yang wah saya ini udah stabil nih di posisi ini nih atau bagaimana? Setelah Covid. Setelah Setelah COVID. Covid. Jadi masa-masa Covid tuh buat Mhm, kita belajar banget mhm, gimana bisa shifting marketnya juga. mhm. Nah, awal kita jalan itu kan marketnya 90% orang asing. Ah iya benar. Tuh, orang asing malah beli tempe-tempe itu kan. Kemudian akhirnya setelah mengalami Covid kita tahu, wah ternyata market asing itu untuk tourism Heeh, itu nggak melulu bagus gitu loh. iya. Akhirnya kita shifting 50% ke lokal. Jadi Hmm, approach kita ke lokal survive during Covid. Padahal hmm. banyak teman-teman yang produsen lain, misalnya ada coklat atau kopi atau apa, banyak yang lengser satu persatu. Ah, Karena mereka fokusnya ke tourism aja, iya sih. kurang bisa shifting market. Mhm, mhm. Nah, akhirnya kita shiftingin ke lokal, kemudian penjualan juga awalnya dari offline ke online, survive. Oke, wah, menarik banget. Nah, ini kita udah di bagian salah satu proses produksinya ya, Pak Beni ya. Nah, Mm. boleh tahu nih Pak Beni, ini sebenarnya apa nih Pak Beni? Kebetulan ini ruangan fermentasi, Heeh, jadi kita naruh kedelai yang udah diragiin, habis heeh, itu kita packing taruhnya satu persatu nih. mhm, Kemudian ada lubangnya kan, supaya ada mhm. sirkulasi udara dari atas dan bawah. Terus kalau Oke, diperhatiin, heeh. boleh dipegang tempenya, Ya, boleh. ada lubang-lubangnya nggak? Kelihatan ada Lubang. lubang-lubangnya di plastiknya. Ah, iya benar-benar Heeh. ada Itu lubang-lubang di kita plastiknya. kasih lubang supaya ada oksigen. Hmm, oke. Supaya nanti raginya bisa nafas, kemudian tumbuh jadi jamur. Jadi Oh, teman-teman tempe itu yang bagian putihnya itu jamurnya. oke. Jadi Ya, kita ya, ya. nungguin jamur, Heeh. media tumbuhnya adalah si kedelainya. Ah, Gitu. oke, oke, Jadi oke. kita ada 3 macam, ada Heeh. yang memang plastik, ini Mhm, pakai Ziplock, mhm, ada juga yang tempe daun, mhm. ini kita 90 gram, kita pakai daun pisang, kita baru packing pagi ini, Mhm. jadinya besok. Besok baru bisa di ini Besok, ya. jadi prosesnya itu butuh 4 hari. 4 hari, 4 hari. satu ini, Satu batch oke, produksi. oke, oke, Di oke. hari pertama misalnya, ini kan Sabtu ya, jadi ya Mhm, mhm, kita rendam tuh Rabu. mhm, Sampai Kamis, mhm, Kamis dicuci, direbus, mhm. tiriskan, kasih ragi, Oke. kemudian Jumat nih packing, Ah, setelah packing pagi hari, besok baru jadi. oke, Jadi proses lumayan ya. fermentasi selama 36 sampai 40 jam. Jadi tempe sama tahu itu produksinya beda. Kalau tahu produksinya sehari bisa, Ah, tempe butuh fermentasi. oke. Wah, jadi Oh, kita nganggapnya ternyata kalau buat usaha tuh ya udah langsung jadi, langsung berhasil gitu kan ya. Ini mm, ternyata bikin ininya aja perlu butuh proses, butuh proses yang butuh proses. sampai 4 hari. 4 Oke, hari. oke. Jadi kalau boleh ini adalah ruangan yang ngangetin tempenya. Jadi Ah, aku anggap nih hotel buat tempenya nih. oh gitu. Hotel tempenya nih. Jadi mereka Oke. memang butuh ruangan yang hangat, Mhm, suhunya sekitar 30 derajat. mhm, Nah, kita ada eh, termometer juga, ada mhm, suhu mhm, itu untuk tahu suhu ruangan. mhm, Eh, kita kisaran 30 derajat, 28 mhm. sampai 30 lah. Berapa Jadi sampai 30? kalau suhu di luar itu panas, Heeh. kita hidupin AC. Ah, Ini tempenya ada AC-nya, makanya hotel tempe nih. ya gitu ya. Oke, menarik nih ya. Oke, jadi kan kita udah ngomongin dari awal dan sebagainya. Kira-kira sekarang kita ngomongin mesin dan kedelainya nih, Pak Ya. Beni. Seperti apa nih boleh diceritakan? Kebetulan nih kedelainya lagi kita panggang, kita mau Mhm. bikin susu kedelai juga. Ah, ada susu Jadi kedelai juga. mau dibikin bubuk, gitu kan. Heeh, heeh. Jadi kedelainya emang kita panggang. Nah, untuk kedelainya kita pakainya yang lokal. Pakainya yang lokal. Jadi bukan kedelai impor. Oke. Nah, ini kedelai lokal boleh dilihat nih Ya, heeh. wujudnya. Bedanya apa ya, Pak Beni? Bedanya lebih nyangloh, Lebih nyanglo. Mungkin lebih bahasa bahasa ini. gurih, Oh, lebih gurih. Oke. lebih gurih. Heeh, Terus ada bedanya juga lokal sama impor. heeh, Kalau lokal ini kebetulan boleh dilihat heeh. untuk bentuknya lebih oval, Mhm. terus mata bijinya putih. Ah, Kalau yang oke, biasa oke. impor tuh bulat-bulat, mata bijinya hitam. Oh, Nah, ini yang gitu. lokal dari Jawa sama Bali, Mhm. rata-rata bentuknya oval, mata bijinya putih. Oke, oke. Jadi ini benar-benar 100% lokal semua Lokal, ya? lokal. Luar Kayak biasa. lebih nyangloh dia, Oke, lebih oke, oke. gurih, Lebih gurih. Oke. gurih. Nah, itu kan kedelainya nih. Kalau mesinnya kayaknya banyak banget nih saya lihat di tempat produksinya nih. Mm. Kira-kira apa aja ya mesin yang
perui? Jadi kan kita kebetulan pengen mengindustrikan Mhm. si kedelai ini kan, dalam artian nggak pengen lebih ke manual. Jadi kita mesin satu persatu. Karena kita lihat ya kalau misalnya di industri masih ngerjainnya manual, kayak Iya. misalnya tempe, itu Iya. kan diinjek-injek Oh iya. kan. Nah kalau sekarang kita udah ada mesin untuk kupasnya. Ah. Jadi sistem kupasnya itu kalau di produsen tempe biasa kan biasanya kedelai ini utuh Heeh. direndam air dulu, Benar. kembang, habis itu mereka selip kupas. Oke. Kalau kita vice versa nih kebalikannya. Kita kupas dulu, kayak beras dipisahin sama gabahnya, Mhm. baru kita rendam, Oke. baru dia ngembang. Jadi kita nggak ngupas lagi setelah direndam, Nggak ada alasannya kenapa kayak gitu, Pak Beni? supaya bisa nyetok. Oh, begitu. Kalau kita Heeh. tiap harinya rendam baru kupas, berarti kan tiap hari rendam kupas. Iya, Kalau benar. kita udah kupas dulu kan bisa di-stok tuh, Iya, oke. lebih efisien. Ya, Tuh. mantap ya. Berarti emang knowledge-nya udah bener-bener ini ya, udah punya skill-nya, pemahaman terkait kedelainya Pak Beni udah luar biasa banget ya. Kita berusaha untuk tiap step tuh kita apa nih yang bisa diimprove tiap step produksinya. Oke. Itu belajarnya boleh tahu dari mana, Pak? Ya dari lapangan, dari lihat Trial and error situasi, gitu ya? trial error sendiri gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kasih ini kali ya sekarang ya, tips buat para pengusaha yang baru memulai atau kamu semua yang ingin mencoba, wah kayaknya lebih enak jadi entrepreneur ya, padahal nggak gitu juga gitu ya. Kira-kira ada tips nggak dari Pak Beni ya? Satu, cintai produk lokal. AA, Kedua, mulai aja dulu. mulai aja dulu. Ketiga, ada passion, AA, persistent. Jadi 3P ku itu. Passion, sabar. oke. Alon-alon waton kelakon. Oke. Itu bener sih, ada timingnya yang Ada tepat. timingnya ya. Kemudian passion, harus tahu Ah. mau sacrifice-nya tuh untuk apa nih. Hmm. Nah, kebetulan aku udah menjelajah di dunia tempe ya, ini sacrifice-ku. Di sacrifice ya melihat, oh produksi tempe itu beneran kayak gimana sih gitu. Oke. Tapi at the end ada purpose-nya juga, ingin supaya membawa tempe ini go to global market. Oke. Saya Susi kan udah dikenal di berbagai dunia, kenapa nggak tempe ini dikenal di berbagai dunia? Wah. Dia ada misinya seperti itu. Kemudian ada juga persisten. Kan kayak tadi grafik naik turun ya, nggak mungkin di atas terus pasti mengalami jatuh bangun ya. Nikmati aja prosesnya, kayak rolling coaster. Jadi ya, be persistent. Iya. Persistent tuh maksudnya ya punya semangat daya juang yang tinggi. Kalau jatuh ya bangkit lagi. Layaknya balita yang latihan berjalan kan merangkak dulu, jatuh, oek-oek, nangis lagi. Berjalan, berdiri dulu, jatuh lagi sampai berjalan sampai berlari. Ya butuh stepnya. Ya luar biasa banget ya. Jadi emang ya seperti halnya grafik harga saham ya, harga saham nggak mungkin naik turun ya. Pasti ada koreksi juga. Yang penting fundamentalnya oke kan, sustain gitu kan ya. Begitu juga dalam berusaha. Jadi kamu juga paling tidak menerapkan 3P tadi, prinsip dari Pak Beni ada passion, dan persistence. Keren banget. Oke, thank you Pak Beni atas sharingnya kali ini yang luar biasa banget terkait dengan produk Tempe Man. Jadi, nah kita ingin tahu juga nih, kalau mau beli atau mau lihat-lihat Tempe Man itu ada di sosial media apa Pak Beni? Jadi bisa ke sosial media kita, Instagram, @tempeman.id. Bisa juga ada YouTube sama TikToknya, maupun mampir ke tempat produksi. Tapi chat dulu nih. Ya nanti kita share lah ya, ini cara-caranya. Oke, thank you banget sudah meluangkan waktunya Pak Beni. Semoga berhasil dan sukses di usaha tempe Man-nya. Sesuai dengan sacrifice yang diinginkan tempe agar bisa mendunia. Oke, itu aja dari saya.